I tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you'd choose someone like me.
Perfection could never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. You were my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, to the one who has conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. Oh, this is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all, it all, it all, it all. Oh, we praise you, God. Oh, sing this part together. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated. By the power of your name, I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat datang dalam ibadah online Gereja Every Nation Surabaya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan, untuk memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami benar-benar bersyukur ya Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini, Engkau selalu hadir. Engkau menjaga setiap kami. Engkau melindungi setiap kami ya Tuhan. Tuhan, biarkan hari ini kami membuka hati kami ya Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, untuk dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan, untuk melayani Engkau, meninggikan nama-Mu, karena Engkau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
you by my side. Come on, sing it up. Fallen from grace. Fallen from grace, you save me, you save me. Bright as the day, salvation shines for all. So I walk through the valley, I am saving you. I am saving your arms in the face of life mystery. I'm not afraid. I'm not afraid. Not afraid. I never walk alone. I never walk alone. With you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. I never walk alone. I never walk alone. With you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. I will go where you will go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Taste the word and I will follow. And I will go where you will go. Take the lead and I will follow you to places No one's close. Taste the word. Come on! I will follow. And I will go where you would go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Says the word and I will follow. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you to places no one goes. Take the lead and I will follow you. I never walk alone. I never walk alone. With you by my side. With you by my side. Your spirit lives within me. No longer I'm afraid. With you by my side. With you by my side. I will go. Go where you would go. Take the lead and I will follow. To places no one goes. Taste the word and I will follow. I will go where you would go. Take the lead and I will follow you. To places no one goes. Say the word and I will follow you. Berikan suara-suara yang kepada Tuhan kita. Come on. Haleluya. Yeah, yeah. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan hati
Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan kami harapan Tuhan. Yes, benar Tuhan, Kau berikan kami harapan di dalam kesesakan kami Tuhan. Dalam kesesakan, Agunglah perbuatan-Mu. Benar Yesus, Kau penebus kami. Yesus Tuhan, Penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu. yang selamat Benar Tuhan, semua karena kasih-Mu Tuhan, yang menyelamatkan kami, menyucikan kami. Oh, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Oh, mari kita menyembah Dia, mari kita meninggikan nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Oh, semua karena anugerah-Mu. Mari sembah Dia dimanapun kita berada pada saat ini. Sembahlah kita yang luar biasa. Semua karena kasih-Nya kita diberikan kesempatan untuk bisa menyembah Dia, diberikan kesempatan untuk bisa melayani Dia, diberikan kesempatan untuk berbuat baik. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Semua karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Lord, haleluya Lord, haleluya Lord Jesus. Saudara, hari ini kembali kita akan menerima perjamuan kudus. Dan buat saudara yang mengambil perjamuan kudus ini bersama dengan keluarga, ini saatnya saudara boleh membagikan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur buat anggota keluarga saudara. Roma Fatsal yang kelima ayat yang pertama mengatakan,
Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini singkat tapi begitu menyejukkan hati kita karena kita dibenarkan. Karena posisi kita saat ini benar di hadapan Tuhan, maka kita dapatkan damai sejahtera itu. Di dalam keadaan sesulit apapun, sebergelombang apapun yang terjadi di sekeliling kita, satu perkara kita tahu, karena kita ini hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah yang merupakan sumber daripada pengharapan kita, maka kita boleh datang kapan saja kepada Dia dan menerima pertolongan kita pada waktunya. Saudara, mari kita angkat roti ini. Ini adalah persekutuan di dalam tubuhnya. Dia katakan bahwa Dia berikan tubuhnya buat kita, dan kita menjadi bagian dari kehidupan Kristus, dan kehidupan Kristus menjadi bagian dari kehidupan kita. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat anggur ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam perjanjian yang baru, Dia memeteraikan perjanjian itu dengan darahnya. Dan itu adalah anggur yang saat ini kita akan minum bersama-sama, persekutuan di dalam darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih karena kami tahu kami dibenarkan di dalam Kristus. Itu sebabnya kami hidup di dalam damai sejahtera. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menjagai, memelihara. Engkau memimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera saudara sekalian. Selamat datang di ibadah online Gereja Every Nation Surabaya. Gereja ini dipanggil Tuhan untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2022 ini, akan ada Youth Fellowship. Kami mengundang setiap saudara yang merasa masih muda dan juga Bapak Ibu yang kami dorong untuk mendorong anak-anaknya untuk hadir pada tanggal 19 Maret pukul 4 sore tepat waktu. Dan tema yang akan dibahas di Youth Fellowship adalah temenan. Tema ini judulnya dipilih oleh para pelajar mahasiswa di tempat kita karena artinya, maknanya temenan. Temenan dapat berupa berteman dan dapat juga berupa bermakna beneran dalam konteks Surabaya. Jadi temenan adalah bagaimana berteman dengan sejati. Bukan hanya mengenai menangis atau tertawa bersama, tetapi bagaimana berteman mendorong satu sama yang lain untuk bertumbuh dan menjadi serupa seperti Kristus. Saudara, ada kabar yang sangat luar biasa, kabar baik bahwa mulai tanggal 20 berarti minggu depan, ya, kita akan kembali mengadakan ibadah secara onsite. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita melakukannya secara online dan kita akan mulai melakukan ibadah secara onsite di gedung kita pada tanggal 20 Maret 2022 dan kita akan mengadakan 2 kali. Yang pertama pukul 9 pagi dan yang kedua pukul 11 pagi. Akan ada ibadah untuk adik-adik yang remaja, kelas SMP kurang lebih, mereka akan ada ibadah secara hybrid pada pukul 9 pagi. Dan ibadah IN Kids juga akan dilakukan 2 kali. Yang pertama hanya onsite pada pukul 9, dan yang kedua pada pukul 11 diadakan secara hybrid. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ibadah, akan disebarkan infonya melalui grup WhatsApp yang ada. Saat ini kita akan mengambil waktu sejenak, kita akan menyaksikan video berikut. Well, first of all, I would like
to take a chance and thank everybody. We're deeply touched by support of our global family. Дійсно дуже We're grateful for your prayers and we feel them. дякуємо за And thank you for financial support. We have been using them actively. We changed our facility into refugee camp and we can receive up to 200 refugees in our building. As soon as our church members filled their homes, we started filling our church venue. We put mattresses on floor. We have a little kitchen, shower, toilets, everything. My home turned into a call center. Our church people are on a standby, going to bus station at 2, 4 a.m. sometimes to look for people they had never met. Our city gathered on the first day 150 tons of supplies for Lviv. We've been praying that in all this chaos, Holy Spirit would overcome the chaos and arrange and link people so the resources would not be wasted but would make the biggest possible impact. And we've been seeing stories that seems like God is answering our prayers. I really am praying for blessings and revival coming out of the situation. і також There are 16 young guys from our churches here, Love and Healing churches, that have been drafted to the army and go to fight to the front. Even though there is terrible physical suffering, this is spiritual battle. In times like these, you can tell the difference between being part of an organization or being a part of a spiritual family. ми дійсно We know знаємо, this is not a simple war, this is spiritual war as well for the hearts and soul of people. And we believe God has special place in his heart for Ukraine. Sebagai gereja, kita akan turut membantu warga Ukraina melalui gereja Every Nation yang ada di sana. Saat ini ada 7 gereja lokal yang ada di Ukraina dan kita mengambil bagian di dalamnya dengan mempercayai bahwa Tuhan melakukan perkara yang ajaib di kawasan sana. Mari kita berdoa untuk Ukraina, saudara-saudara. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa Ukraina. Bangsa yang dimana ada tradisi Kristen yang kuat. Mereka menghargai Kristus Tuhan. Mereka mengingat dan merawat terus pengajaran rasul-rasul dan bahkan adat-adat yang dibawa dari zaman para rasul Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bahkan ketika saat ini ketika ada perang di sana, ada invasi Tuhan dari Rusia Tuhan, yang secara rohani adalah merupakan senior mereka Tuhan, tetapi secara politik mereka berbeda pandangan. Kami berdoa Tuhan hari ini, biar melalui masa sulit Tuhan, hati-hati terbuka untuk menerima Injil yang penuh, bukan hanya agama yang diturunkan turun-temurun Tuhan, tetapi ada hati yang terbuka untuk menerima Kristus Tuhan dan menerima agenda Tuhan, menerima rahmat Tuhan, menerima anugerah Tuhan, dan mereka menerima Injil Tuhan. Bukan hanya sesuatu yang diturunkan turun-temurun, tetapi mereka alami secara pribadi Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja di sana Tuhan, terutama gereja Every Nation Tuhan. Biar keberadaan gereja di sana Tuhan terus-menerus memproklamirkan Injil Tuhan di tengah-tengah Ukraina Tuhan, dan bahkan di negara sekitar, di Polandia yang menerima pengungsi Tuhan, dan di negara-negara sekitarnya. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar gereja Tuhan tidak tertinggal dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dunia mungkin terlihat rumit, terlihat sedang kacau Tuhan, tetapi kami mau bersehati Tuhan, kami mau bersepandangan dengan surga, bahwa seluruh bumi saat ini, Ukraina dan wilayah sekitarnya dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang benar-benar mau berserah kepada Tuhan. Kami mau dengan tunduk hati Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan yang memberi segalanya Tuhan. Dan kami mau memberi bukan karena paksaan, tetapi karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang mengasihi kami bahkan ketika kami belum tahu bagaimana berbuat yang baik untuk Bapa kami. Kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Selamat pagi Jemaat Every Nation. Kita sampai kepada minggu yang keempat dari seri kita di Authentic Gospel atau Injil yang otentik. Kita belajar dari kitab Galatia dan sudah lewat 3 minggu kita belajar bagaimana posisi kita di dalam Kristus. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan yang benar, tetapi karena kebenaran Kristus diberikan untuk kita. Kita diterima sebagai anak, kita bukan lagi hamba. Dan karena kita anak, kita juga adalah ahli waris untuk janji-janji Tuhan. Nah,
Saudara, begitu banyak perkara yang indah yang kita dapatkan karena kita berada di dalam Kristus. Kita mengerti tentang kemerdekaan yang sejati. Kita merdeka untuk melakukan apa yang benar. Dan kita dipimpin oleh Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Luar biasa, saudara. Nah, saudara, hari ini kita akan membahas dari Galatia pasal yang ke-6. Dan seperti biasa, Rasul Paulus di dalam buku-bukunya yang dia tulis selalu memulai dengan posisi kita. Selalu memulai dengan kenapa kita dibenarkan. Kenapa kita tidak perlu melakukan hukum untuk menjadi benar. Tetapi kita dibenarkan terlebih dahulu dan kita akhirnya berada di posisi yang benar untuk melakukan apa yang baik. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar tentang perbuatan baik kita sebagai orang percaya. Rasul Paulus bukan tidak menekankan kepada perbuatan baik, tetapi yang dia tekankan adalah pada waktu kita melakukan perbuatan baik, bukan supaya Tuhan menerima kita, tetapi justru karena kita sudah diterima, kita sudah diangkat menjadi anak, maka perbuatan kita, behavior kita, tingkah laku kita harus sepadan dengan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Dan di Galatia pasal yang ke-6, Rasul Paulus memulai dengan bagaimana kehidupan kita yang sudah ditolong, yang sudah diangkat menjadi anak, kita bertolong-tolongan, kita menolong saudara seiman kita yang dalam keadaan lemah. Saya akan membaca di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di sini dikatakan kalau kita menemukan, kalau kita berhadapan dengan saudara kita yang sedang melakukan pelanggaran. Pelanggaran di sini ya di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah trespasses. Artinya sesuatu yang orang tahu salah tetapi akhirnya dia lakukan juga. Ya. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan di sini dikatakan bagi saudara yang rohani. Apa artinya rohani? Orang yang rohani bukan dilihat dari berapa banyak dia tahu firman Tuhan. Tetapi kita belajar minggu yang lalu kehidupan kita ini dipimpin oleh roh. Nah saudara, orang yang melakukan pelanggaran, orang yang jatuh di dalam dosa, itu akibat dia gagal untuk dipimpin oleh roh. Dia mulai melakukan apa yang dia anggap baik dan dia keluar dari pimpinan roh. Jadi bagi kita yang dipimpin oleh roh, itu maksudnya rohani, kita memimpin. Di dalam bahasa aslinya adalah katartizo yang artinya memulihkan. Kita memulihkan orang itu ke dalam jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Memulihkan artinya membawa seorang yang jatuh kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi itu adalah fungsi kita, saudara ya. Kita menolong orang untuk kembali kepada Tuhan. Sambil dikatakan menjaga diri kita sendiri supaya kita jangan kena pencobaan. Artinya saudara, pada waktu kita menolong orang lain, kita perlu mengerti bahwa kita bisa jatuh. Mengapa dikatakan kita bisa jatuh? Karena kalau kita menolong dan kita melihat bahwa yang menolong lebih hebat daripada yang ditolong, yang menolong itu lebih tinggi levelnya daripada yang ditolong, maka kita juga bisa jatuh ke dalam dosa kesombongan. Seringkali kalau kita tidak hati-hati pada waktu kita menolong orang lain untuk keluar dari pelanggaran mereka, di saat yang sama kita memberikan judgment atau penghakiman. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Dan kita bisa merasa lebih dari orang lain. Itu yang Alkitab katakan, hati-hati supaya kamu juga jangan kena pencobaan, supaya kamu sendiri tidak jatuh di dalam pencobaan yang sama. Dan apalagi yang bisa membuat kita jatuh? Saudara, pada waktu kita menolong orang lain,
kita tahu bukan dengan kekuatan kita. Ya, jadi kalau kita menolong mereka, itu kita membawa mereka untuk dipulihkan oleh Tuhan. Karena kita tidak punya kemampuan untuk memulihkan. Pada waktu saudara mengambil beban bahwa pemulihan itu karena saudara, maka saudara akhirnya juga frustasi. Karena sama seperti saudara seiman kita ini lemah, sesungguhnya kita ini kekuatan kita asalnya dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Jadi kita tidak bisa menolong orang yang jatuh dengan kekuatan kita, menolong orang yang jatuh dengan peraturan yang kita buat dalam kehidupan mereka, tetapi kita memimpin mereka kepada Tuhan Yesus yang sanggup untuk memberikan kekuatan kepada orang yang kita tolong. Di ayat yang kedua dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Apa hukum Kristus itu? Saudara, hukum Kristus sesimpel kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada waktu engkau saling menanggung beban, saudara memenuhi hukum Kristus karena saudara mengambil beban saudaramu seperti menjadi bebanmu sendiri. Saudara pernah melihat tentara yang sedang terluka dan akhirnya dibopong oleh temannya. Itu kira-kira gambaran yang Tuhan berikan kepada kita lewat Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah. Saudara, ada waktunya saudara yang lemah dan saudara punya teman, saudara punya saudara seiman yang akan menolong saudara. Ada waktunya orang lain lemah dan saudara menolong mereka. Bertolong-tolonglah dengan menanggung beban. Karena dengan demikian engkau memenuhi hukum Kristus. Nah, selanjutnya di ayat yang ketiga dikatakan sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, saudara, kita bisa menipu diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita yang hebat. Itu yang Rasul Paulus katakan, kalau orang menyangka bahwa dirinya hebat, sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri. Di ayat yang keempat dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang 5 mengatakan, tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, saudara, di ayat yang kedua tadi dikatakan hendaklah kita bertolong-tolongan menanggung beban. Di ayat yang kelima dikatakan tiap-tiap orang harus menanggung atau memikul tanggungannya sendiri. Sepertinya ayat 2 dan ayat 5 ini kok bertolak belakang. Di ayat yang kedua dikatakan kita harus bertolong-tolongan menanggung beban. Di ayat yang kelima dikatakan tiap-tiap orang harus menanggung tanggungannya sendiri. Nah, saudara, sebenarnya apa yang dikatakan oleh ayat yang kedua itu berbeda dengan keadaan di mana dikatakan tiap-tiap orang harus memikul tanggungannya sendiri. Kata tanggungan itu seperti porsi atau takaran. Setiap orang punya porsinya sendiri. Saudara, yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita melakukan perbuatan yang baik pada waktu kita mau melakukan apa yang bukan porsi kita. Tahukah saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana ada 3 orang hamba yang tuannya berikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Dan setiap orang bertanggung jawab untuk melakukan atau memikul tanggungannya sendiri, porsinya sendiri. Tetapi pada waktu yang satu mulai melihat atau membandingkan dengan yang lain, maka dia menjadi takut. Di Matius pasal yang ke-25, pada waktu Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang talenta, ada seorang hamba yang diberikan 1 talenta. Dan kalau kita tidak mengerti tentang talenta, kita berpikir iya kasihan ya, dia cuma dapat 1 talenta pada waktu itu nilainya tinggi, saudara. Yang menjadi masalah bukan karena dia mendapatkan sesuatu yang sedikit, tetapi karena dia membandingkan apa yang dia terima lebih sedikit dari temannya. Perbandingan bisa membuat kita menjadi sombong, atau sebaliknya perbandingan bisa membuat kita menjadi minder.
Berapa sering pada waktu kita berada di dalam ruangan atau bertemu dengan orang-orang yang pencapaiannya luar biasa, maka kita menjadi minder. Mengapa saudara? Karena kita membandingkan apa yang mampu kita lakukan dengan apa yang mampu dilakukan oleh orang tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau kita fokus kepada perbandingan, maka kita menjadi superior pada waktu kita diandalkan oleh orang-orang di sekeliling kita. Tanpa sadar kita merasa kalau tidak ada kita, maka tidak ada yang akan berjalan. Hati-hati saudara. Itu yang Rasul Paulus nasihatkan pada waktu kita berbuat baik. Ingat, kita ini punya porsinya, kita punya takarannya masing-masing. Saudara tidak perlu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Fokus. Ayat yang keempat tadi mengatakan setiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Karena satu kali kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan bukan dengan perbandingan, saudara. Pada waktu ketiga hamba itu tuannya datang kembali, setiap orang mempertanggungjawabkan apa yang diberikan oleh tuannya. Dengan kata lain, setiap orang mempertanggungjawabkan porsinya atau takarannya sendiri. Jadi saudara, setiap kita diberikan oleh Tuhan porsi masing-masing untuk berbuat baik, untuk melakukan kebaikan, untuk menolong satu dengan yang lainnya. Dan kemudian Rasul Paulus berbicara tentang berbagi, kehidupan yang berbagi. Saudara, kehidupan yang berbagi itu luar biasa manfaatnya. Di ayat yang ke-6, Rasul Paulus berbicara tentang bagaimana sebagai gereja Tuhan kita berbagi dari apa yang kita terima pada waktu kita menerima pengajaran dari Tuhan. Di ayat yang ke-6 dikatakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah saudara, siapa orang yang memberikan pengajaran itu di dalam konteks gereja lokal? Dia adalah seorang pastor atau seorang pengajar, ya. Dan tidak harus seorang pastor, tetapi saudara menerima pengajaran. Saudara diberkati oleh pengajaran yang diberikan oleh dia. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat untuk kita berbagi. Jemaat Tuhan, kehidupan kita sebagai jemaat adalah kehidupan yang berbagi. Dan di sini dikatakan membagi segala sesuatu. Sebagai seorang hamba Tuhan, maka adalah tanggung jawab saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap jemaat, kepada setiap saudara. Dan dikatakan di sini secara spesifik di ayat yang ke-6 bahwa jemaat Tuhan juga perlu berbagi segala sesuatu. Apa yang saudara bisa berbagi di sini? Ini bukan semata-mata soal keuangan, ya, tetapi apa saja saudara. Saudara bisa berbagi sesuatu yang menguatkan seorang hamba Tuhan, karena kami juga bukan Superman, ya. Kami perlu dikuatkan, kami perlu didoakan, ya. Banyak perkara yang kita bisa lakukan untuk kita saling berbagi. Setiap kita punya sesuatu untuk dibagikan, dan ini yang Rasul Paulus nasihatkan kepada jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang ada padanya. Itu sebabnya saudara perlu melihat kepada diri saudara sendiri dan mengatakan, Tuhan, apa segala sesuatu yang sudah Engkau berikan kepadaku supaya aku bisa berikan, aku bisa berbagi dengan orang yang memberikan pengajaran. Di ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur di dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah saudara, ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 ini berbicara tentang tabur dan tuai. Kita tahu dari petani bahwa kalau petani menanamkan benih beras, ya, benih padi, maka dia akan menuai juga padi, ya. Dan kalau benihnya adalah benih unggul, maka dia akan menuai juga beras atau padi yang kualitasnya unggul.
Kalau dia menanam mangga, maka dia biji mangga, maka dia akan menuai buah mangga. Itu adalah sesuatu yang sangat alami. Dan kemudian Rasul Paulus membawa prinsip ini dan katakan Allah nggak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan main-main. Intinya serius dengan apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Saudara, kalau kita menabur kata-kata yang kasar, maka kita akan menuai juga akibatnya. Kalau kita menabur kebaikan buat orang lain, kita juga akan menuai. Nah, kalau tabur tuai yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini, apakah kalau kita berbuat baik kita diselamatkan? Oh, bukan, saudara. Karena kembali, selama kita belajar dari kitab Galatia, mulai Galatia pasal yang pertama sampai pasal yang kelima minggu yang lalu, kita tahu bahwa kita ini dibenarkan bukan karena apa yang kita lakukan, tetap saudara, apa yang kita lakukan itu ada dampaknya. Ya, ada dampaknya. Kalau saudara melakukan apa yang baik buat orang lain, saudara, kita juga akan menerima apa yang baik. Simple, saudara. Saudara belajar untuk memberikan senyum dengan orang lain, ya. Saudara mulai masuk dalam ruangan ibadah, ya, dan saudara mulai senyum. Sekalipun sekarang dengan kita harus pakai masker, lebih sulit untuk senyum, saudara, ya. Saudara senyum mungkin nggak terlalu terlihat, tetapi tetap, saudara, dari mata saudara orang akan melihat saudara senyum, ya. Dan biasanya kalau saudara senyum dengan seseorang, maka orang yang tadinya tidak tersenyum terhadap saudara akan juga menanggapi dengan tersenyum. Saudara mulai mengulurkan tanganmu untuk menjabat tangan orang lain, maka orang itu biasanya juga akan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan saudara. Saudara menabur yang baik, saudara akan juga menuai perkara yang baik. Dan saya kembali mengingatkan saudara, tadi sudah diumumkan minggu depan saudara dan saya punya kesempatan untuk beribadah dengan tatap muka kembali, saudara. Dan kita berharap, saudara, masa pandemi ini sudah semakin berakhir dan ini masanya di mana kita boleh kembali berkumpul, bertemu, saling menguatkan, saling menolong satu dengan yang lain. Ya, jadi minggu depan saudara tidak lagi perlu beribadah secara online, tapi saudara bisa datang untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Kembali ke ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Saudara, kata sudah datang waktunya itu sudah tepat. Sudah persis waktunya. Saudara, ini waktu bukan waktu saudara, saudara. Setiap perkara ada waktunya. Kembali kalau berkaitan dengan tabur tuai tadi, saudara menanam pohon tertentu, maka saudara punya waktu tunggu sampai benih itu bertumbuh dan akhirnya berbuah. Kalau saudara menanam mangga, saudara tidak berharapkan dalam waktu 3 bulan, kemudian dari biji kemudian muncul buahnya. Karena waktu tunggunya, waktu dia bertumbuh itu memang lama. Lain kalau saudara menanam padi, seperti itu. Nah, ayat yang ke-9 ini mengatakan jangan kita jemu-jemu. Jangan kita capek, karena setiap kita bisa menjadi capek dalam masa tunggu. Pernah saudara mendengar seorang yang mengatakan, saya ini udah capek, saya melakukan apa yang benar, apa yang baik, tapi saya nggak melihat perkara yang baik terjadi. Ingat saudara, pada waktu kita tidak jemu-jemu berbuat baik, kalau sudah tiba waktunya, kalau sudah tepat waktunya, kita pasti akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya, saudara hati-hati karena pada waktu kita lemah, kita give up, kita tidak melihat tuaian yang sesungguhnya terjadi lewat taburan kita. Di ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kesempatan, saudara. Dengan kata lain, saudara, kesempatan itu tidak selalu ada. Alkitab mengatakan selama masih ada kesempatan. Jadi saudara, ini adalah kesempatan di mana kita bisa saling menolong, kita bisa saling berbagi,
kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, mengapa begitu, saudara? Saudara, di dalam kekristenan kadang ada tendensi kita berbuat baik kepada orang yang belum di dalam Tuhan dengan harapan orang yang belum dalam Tuhan itu satu kali akan menjadi bagian daripada keluarga rohani kita. Kalau kita mengacu kepada dunia, kita melihat bahwa sales itu, ya, before sales itu seringkali gemanya lebih kuat daripada after sales. Artinya setelah orang beli produk, akhirnya after sales service-nya buruk. Saudara tentu tidak akan diberkati dengan perusahaan yang begitu hebat marketingnya, tetapi after sales-nya buruk. Nah saudara, kalau kita bawa konsep itu kepada gereja Tuhan, saudara, orang tidak mau melihat gereja Tuhan yang punya konsep berbuat baik kepada orang lain dengan agenda tertentu. Sekalipun agendanya adalah membawa orang-orang itu kepada Tuhan Yesus. Kalau agendanya hanya itu, kita berbuat baik, maka setelah orang datang kepada Tuhan Yesus, maka kita mengatakan, ya sudah selesai tanggung jawab kita. Tetapi perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan kepada kita. Marilah kita berbuat baik, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan seringkali kita berpikir kalau orang yang di luar sana yang belum kenal Tuhan, maka nggak ada masalah, saya akan berbuat baik. Tetapi untuk kawan-kawan seiman, kadang kita berpikir begini, kok saya yang harus berbuat baik? Dulu saya udah berbuat baik sama dia nggak balas, dia tidak melakukan hal yang sama. Ngapain saya lakukan itu sekali lagi? Tetapi ingat saudara, itu sebabnya Tuhan mengatakan jangan jemu-jemu. Karena kita bisa menjadi capek pada waktu kita tidak menemukan bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan kita itu menghasilkan sesuatu. Karena saudara perlu mengingat bahwa tidak selalu kepada pribadi yang kita berbuat baik, maka hasil atau tuainya datang dari pribadi yang sama. Saudara bisa berbuat baik kepada si A dan Tuhan itu melihat setiap perkara yang saudara lakukan dan saudara menuai dari orang lain yang tidak pernah saudara sangka-sangka. Saya mendengar begitu banyak kesaksian tentang pertolongan Tuhan lewat orang-orang yang tidak dikenal kepada anak-anaknya. Anak-anaknya itu mungkin berbuat baik kepada saudara seiman yang lain, tetapi dengan cara yang luar biasa Tuhan membalas, Tuhan mengirimkan bantuan yang tidak pernah disangka-sangka. Ada seorang yang mengatakan kepada saya, Pak, saya sangat bersyukur pada waktu anaknya pergi ke luar negeri, saudara, di mana tidak ada kawan yang dia kenal sebelumnya, tidak ada orang yang dia tahu sebelumnya. Begitu banyak favor, begitu banyak kemurahan yang anaknya terima di sana dari orang-orang yang baru dikenal. Ya kita bisa mengatakan, oh ya memang anaknya ramah, anaknya baik, dan ya itu adalah bagian daripada keramahan yang anak itu terima. Tetapi orang tuanya ini mengatakan begini, tidak rugi Pak, saya dulu anak-anaknya orang lain saya care, ya saya pedulikan. Hari ini tanpa saya sadari, tanpa dia bermaksud melakukan hal itu untuk supaya anaknya diberkati, hari ini anaknya mengalami kemurahan di mana dia berada. Saudara, sebagai orang percaya, ini prinsipnya. Prinsipnya tabur tuai, tetapi hati kita melakukan kebaikan itu bukan fokus kepada tuaian, tetapi fokus kepada kasih. Ya, mari saudara, selama ada kesempatan kita melakukan perkara yang baik kepada saudara seiman. Nah, saudara, saya akan mengakhiri dengan ayat yang ke-14 karena ini merupakan ayat yang sangat penting. Ini adalah kulminasi atau kesimpulan dari kitab Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 mengatakan, ini Paulus yang katakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.
Aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, Alkitab berbicara bahwa kalau kita mau bermegah, kalau kita mau berbangga, marilah kita bermegah di dalam Tuhan. Alkitab berbicara tentang jangan kita bermegah karena kita pintar, jangan kita bermegah karena kekayaan kita. Tetapi barang siapa yang mau bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, saya ingin sejenak untuk berbicara tentang bermegah di dalam salib Tuhan. Tanpa kita melihat keberadaan kita yang dahulu di dalam dosa. Tanpa kita melihat keterpurukan kita, maka salib bukan perkara yang membanggakan buat kita. Saudara, ada philosopher yang bukan orang percaya yang mengamati tentang salib, dan dia katakan begini. Kalau memang pengajaran tentang salib itu benar dan salib itu membuat kita diselamatkan, maka alangkah ruginya orang yang sudah berbuat baik sebelum dia mengenal Tuhan dibandingkan dengan seorang pembunuh yang akhirnya mengenal Tuhan. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa seorang pembunuh mengerti bahwa salib itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi buat seorang yang hidupnya sudah baik, maka salib itu punya fungsi, tapi fungsinya biasa-biasa saja. Benar pada waktu saudara melihat bahwa saudara sesungguhnya adalah baik. Tetapi sesungguhnya Alkitab mengatakan tidak seorang pun baik. Saudara, sampai kita pada pandangan yang benar tentang keberadaan kita, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Tidak ada seorang pun yang baik. Kalaupun kita berbuat baik, perbuatan baik kita semata tidak pernah menyelamatkan kita. Karena di balik semua perbuatan baik kita tetap banyak ketidaksempurnaan. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan di dalam Kristus adalah perbuatan yang baik yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mendorong kita lewat Rasul Paulus untuk memulai dengan menolong orang-orang yang lemah, orang-orang yang jatuh. Mulai berbagi kepada saudara seiman sendiri. Dan mulai berbagi dengan orang yang memberikan deposit rohani di dalam kehidupan saudara. Pada waktu kehidupan gereja Tuhan adalah kehidupan yang berbagi. Maka orang yang melihat akan begitu tertarik karena ada komunitas yang tidak selfish. Ada komunitas yang memperhatikan satu dengan yang lain. Dan saya ingin menutup dengan sedikit kesaksian dari Ukraina. Kita sudah melihat videonya. Orang-orang mulai melihat kepada gereja Tuhan dengan cara yang berbeda. Mereka kalau dulu melihat bahwa orang-orang Kristen ini adalah orang-orang yang hanya taat beribadah, hanya yang mementingkan Tuhan yang lebih dari perkara yang lain, mereka mulai melihat bahwa gereja Tuhan di seluruh Ukraina membuka pintunya bukan hanya untuk beribadah, tapi untuk membagi-bagikan makanan, untuk menyiapkan tempat tinggal buat orang-orang yang mengungsi dari satu kota ke kota yang lain. Semuanya disediakan dan gereja menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan bahkan beberapa orang yang belum mengenal Tuhan berikan kesaksian dan dia katakan, kami sangat bersyukur karena gereja di mana-mana buka pintu buat kami sekalipun kami bukan orang-orang yang mereka kenal. Nah saudara, di dalam keadaan yang sulit, gereja Tuhan di Ukraina tidak jemu-jemu berbuat baik. Tetapi kalau pertanyaannya apakah Tuhan sudah membalas mereka dengan kelimpahan? Saudara perlu mengerti, akan datang waktunya. Apabila sudah tiba waktunya, firman Tuhan katakan, mereka akan menuai jika mereka tidak menjadi lemah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau memanggil kami gerejamu untuk menjadi berkat.
perbuatan baik kami sama sekali bukan prasyarat untuk kami menerima keselamatan, tetapi merupakan buah yang keluar dari kehidupan kami yang diselamatkan, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu, di dalam keadaan apapun, di dalam keadaan di mana mereka melihat berkat-Mu atau mereka masih menantikan berkat-Mu, biar perbuatan baik mereka dirasakan oleh banyak orang dan mereka memuliakan nama Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dilimpahkan dalam kehidupanmu. Engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian, tetapi engkau disertai oleh Tuhanmu. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau bukan hanya untuk menabur, tapi engkau akan menuai pada waktu kita tidak menjadi lemah. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dilimpahkan dalam kehidupanmu anak-anak Tuhan. Engkau diberkati supaya engkau jadi berkat buat banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan sampai berjumpa tatap muka minggu depan di Landmark jam 9 dan jam 11. Tuhan Yesus memberkati. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. In my weakest moments, in my darkest hour, You're the God who heals me when I'm crying out for help, when my faith is shaken and I'm all struck down. You're the God who sees me, You're the God who saves. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. In your lavish kindness I've been washed in grace. You're the God who loves me, can't keep it to myself. I wanna shout your story, I'm gonna sing your praise. You're the God who's mighty, you set my heart ablaze. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times.
I can face the day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, and I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face a day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, and I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Oh, we sing, we bless you. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face the day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, I will bless the Lord at all times. Oh, when I can face the day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times.